Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada absen di Siakat semua? Sudah. Ya. Oke ya. Kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis jaringan komputer ya. Ada LAN, ya, ada MAN, ada WAN, ada internet dan juga wireless LAN. Ya. Kita hari ini masuk ke topologi jaringan. Kita mulai dengan topologi bus. Nah, topologi bus di sini sering juga disebut dengan topologi backbone, ya, di mana ada sebuah kabel yang dibentangkan, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Nah, ini contoh dari topologi bus. Nah, jadi di sini ada kabel dibentangkan, ya. Kemudian di sini klien-kliennya dibagi dengan simbol atau node-node yang ada. Nah, yang jelas ada beberapa kerugian dan juga ada keuntungannya. Nah, di sini disebutkan sinyal ke segala arah. Jadi sinyalnya ke segala arah. Sehingga sering terjadi bentrok atau sering terjadi tabrakan data. Di sini ada server, ini klien. Jadi di sini sinyalnya ke segala arah. Mengakibatkan sering terjadi bentrok data. Kemudian keuntungannya, keuntungan dari topologi bus itu hemat kabel. Nah, kemudian layout-nya sederhana, karena tinggal membentangkan kabel tadi. Mudah dikembangkan. Nah, itu ada 3 keuntungan dari topologi bus tersebut. Selain keuntungan, juga ada kerugian. Kerugiannya apa? Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Jadi, suatu kesalahan itu bisa dideteksi sangat kecil, jadi agak susah mendeteksi suatu kesalahan. Kemudian kepadatan lalu lintas. Kenapa bisa terjadi kepadatan lalu lintas? Karena tadi sinyalnya ke segala arah. Kalau Anda lihat di jalan raya, ya, kalau tidak diatur yang mau ke selatan, ke utara harus lewat jalur mana, ya, itu sering terjadi tabrakan, ya kan? Sama juga yang ada di jaringan di sini, ya, sering terjadi tabrakan karena kepadatan lalu lintas jaringan. Kemudian bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Ya. Jadi jika salah satu klien rusak, maka jaringan itu tidak akan berfungsi, down. Ya. Kemudian diperlukan repeater atau penguat sinyal untuk jarak jauh. Jadi dibutuhkan penguat sinyal untuk jaringan yang jarak jauh, jaraknya yang agak jauh. Kemudian ada topologi
ring atau topologi cincin. Nah, seperti yang Anda pakai itu mbak-mbaknya ya, bentuknya bulat, ya, bentuknya bundar. Ya. Topologi ring ini biasa disebut sebagai topologi cincin. Kenapa? Karena bentuknya seperti cincin yang melingkar di jari Anda. Semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star, yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Bentuknya ada kayak ini, ya, ini cincin. Nah, topologi cincin di sini sinyalnya satu arah atau searah. Jadi sinyalnya searah aja, nah, berputar. Nah, kemudian keuntungan dan kerugian dari topologi cincin. Nah, keuntungannya masih hemat kabel ya, karena tinggal melingkarkan kabel sesuai dengan jaringan yang dibutuhkan. Kemudian peka akan kesalahan. Yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Kenapa pengembangan jaringan di sini lebih kaku? Karena kalau sudah dibuat berputar cincin, kabelnya berputar, ya kan? Kemudian dilakukan penambahan PC atau komputer, ya, maka akan mengakibatkan jaringannya rusak karena sudah saling terhubung. Jadi satu kabel tadi. Kalau mau mengembangkan memang agak susah. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari topologi cincin. Ya. Kemudian ada topologi star atau topologi bintang. Ya. Kalau topologi bintang atau star bentuknya seperti bintang atau star. Ya. Nah, disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Ya, bintang itu ada 5 sisi, sama juga yang ada di sini. Ya. Sebuah alat yang disebut konsentrator bisa berupa hub atau switch menjadi pusat. Hub atau switch itu yang kayak apa sih, Pak? Nah, ini contohnya di sini. Hub atau switch. Bentuknya kotak seperti ini ya. Di sini ada pot-potnya. Pot-potnya di sini nanti untuk hubungan dengan jaringan atau PC. Ya. Kemudian hub atau switch tadi menjadi pusat, ya, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator atau ke hub dan switch tadi. Kemudian ada juga keuntungan dan kerugian dari topologi star atau bintang ini. Ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah fleksibel. Kemudian pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan yang lain. Kontrol terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Kemudahan pengelolaan jaringan. Paling fleksibel, ya, karena kalau mau menambah PC, ya, tinggal dihubungkan ke hub atau switch-nya, ke port yang sudah disediakan oleh hub atau switch-nya tadi di sini. Ya, nih. Jadi kalau menambah, ya tinggal disambungkan ke hub di sini. Ya. Atau disebut juga konsentrator di sini tadi. Kemudian pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah ya, sama ya tadi ya, tidak mengganggu bagian jaringan yang lain.
Jadi kalau menambah PC atau komputer atau klien tidak mengganggu lainnya. Kemudian kontrol terpusat. Ya. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Kok bisa? Karena kalau terjadi kerusakan atau kesalahan, otomatis bisa dideteksi dengan mudah. Misalkan di sini terjadi kerusakan, oh di sini tidak mau connect dengan jaringan. Ya, berarti cuman klien yang ada di sini saja yang terjadi kerusakan, yang lainnya tidak masalah. Ya. Jadi mudah untuk mendeteksi suatu kesalahan. Nih, ya. Kemudian pengelolaan jaringan. Selain keuntungan, ya, juga ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Boros kabel. Perlu penanganan khusus. Kontrol terpusat atau hub jadi elemen yang kritis. Boros kabel jelas ya tadi, karena satu klien butuh satu kabel untuk hubungan dengan hub atau switch tadi. Nah, kemudian diperlukan penanganan yang khusus, ya, pengaturan lalu lintas jaringan di dalam hub tersebut. Kontrol terpusat atau hub jadi elemen kritis. Kenapa kontrol terpusat ini bisa menjadi elemen yang sangat kritis? Karena jika hubnya sudah usang atau sudah tidak bisa digunakan, maka seluruh jaringan yang ada di situ akan tidak bisa berfungsi dengan baik karena kontrolnya terpusat di mana? Di hub ini tadi. Ya. Jadi hub menjadi elemen kritis di dalam topologi star atau topologi bintang. Tapi keuntungannya tadi fleksibel, penambahan, pengurangan, tidak terjadi salah. Ya. Kemudian ada topologi pohon atau topologi tree. Ya. Topologi pohon adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang, namun loop tidak tertutup. Ya. Jadi kalau topologi pohon di sini, ya bentuknya sama dengan pohon. Di sini ada satu kabel utama. Cabangnya, ya, setiap cabang mempunyai konsentrator atau mempunyai switch maupun hub. Nih. Jadi tiap cabang ada hub atau switch-nya. Topologi pohon. Ya. Sekilas Anda melihat gambar yang ada di situ, ya, membutuhkan hub yang lebih dari satu setiap cabangnya. Yang jelas biayanya akan mahal. Ya. Biayanya akan menjadi mahal. Nah, kalau kerusakan terjadi di sini, ya, terjadi di sini, di atas ini, yang sini sama sini tidak akan menjadi suatu kendala. Tapi kalau kerusakan terjadi di kabel yang utama di sini, ya, kabel utamanya di sini ada suatu kerusakan, maka semua jaringan tidak akan berfungsi. Ya. Nah, jadi saya ulangin, kalau kerusakan terjadi di sini atau di sini atau di sini, ya, yang lainnya tidak akan berpengaruh. Tapi kalau kerusakan terjadi di kabel utama, ya, kabel utama di sini, maka berpengaruh oleh semua jaringan yang ada di situ. Ya, itu topologi pohon. Keuntungannya, ya, kliennya banyak, ya, bisa menambah klien. Ya. Kerugiannya apa? Semakin banyak klien, ya, maka
jaringan menjadi lebih lambat. Semakin banyaknya klien atau node atau ini konsentrator, ya, maka jaringan akan menjadi lebih lambat. Kalau sudah overload, maka akan menjadi down atau hang di PC. Kalau di PC namanya hang, kalau di jaringan namanya down. Ya. Jaringan sudah tidak bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah topologi mesh. Kalau Anda lihat gambarnya di sini ya, topologi mesh ini ya. Ya. Topologi mesh. Jadi topologi ini tidak memiliki aturan dalam koneksinya. Ya. Jadi topologi mesh tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Ya. Jadi topologi mesh di sini merupakan yang tidak memiliki aturan. Karena perencanaan di awal tidak bagus. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit untuk dideteksi. Dan kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Topologi bus, topologi cincin, topologi star atau bintang, ya. Kemudian topologi pohon, ya. Topologi mesh tadi. Sebelum masuk ke topologi peer-to-peer, ya kan, topologi tadi, topologi mesh, topologi. Nah, kalau Anda tanya, Pak, kalau kita mau membangun sebuah jaringan, ya, mana topologi yang cocok untuk digunakan? Nah, jawabannya saya kembalikan ke Anda. Ya. Anda mau membuat suatu jaringan, itu di mana? Dan letaknya itu bagaimana? Posisinya bagaimana? Ya. Dan budgetnya atau keuangannya itu seperti apa? Ya. Jadi semua topologi di sini bisa Anda gunakan tergantung kebutuhan Anda. Ya. Kalau cuma dipakai oleh beberapa, misalkan di rumah, ya pakailah topologi bus. Ya. Kabel utama, kemudian setiap kamar ya dikasih klien satu itu kalau memang bentuknya seperti rumah. Nah, kalau udah masuk ke perusahaan ya dilihat dulu perusahaannya bagaimana, berapa lantai, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, atau 1 lantai yang luas. Nah itu harus Anda rencanakan dari awal, jangan sampai topologi mesh di sini ya sudah bikin jaringan ternyata ada suatu kendala, penambahan atau apa ya, jadi tidak beraturan nanti ya. Kalau tidak beraturan, ini disebutkan ya, kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi karena tidak beraturan tadi. Kemudian topologi peer-to-peer network. Ya, jadi peer-to-peer network ini adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1 atau 2 printer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan program, data, dan printer secara bersama-sama. Nah, itu jaringan peer-to-peer di sini. Nah, yang diutamakan adalah penggunaan program, data, dan printer secara bersama-sama. Kemudian, manfaat jaringan kemarin udah ya, resource sharing, reliabilitas, menghemat uang ya. Udah kemarin ini ya, dipakai bersama-sama. Nah, kita masuk ke
komponen jaringan. Itu jelas ada PC server, PC client, ya, ada network interface card atau NIC, ada hub, switch, kabel, dan sistem kabel UTP. Ya, ini saya kira pengenalan saja ya. Ini kabel UTP. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kabel UTP itu kepanjangan dari Unshielded Twist Pair. Jadi kabelnya di sini itu ada 8 kabel di sini ya. Warnanya ada biru, ya, ada orange, ada hijau, ada coklat, ya, biru putih, hijau putih, coklat putih, oranye putih. Nah, itu di sini ada 8 kabel yang terhubung. Nanti kita pun, insya Allah kalau kita sudah selesai dalam acara ini ya, coronanya sudah selesai, nanti kita bisa praktek membuat kabel seperti ini. Kalau Anda tak suruh praktek di rumah, yang jelas alatnya tidak punya. Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, makanya kita tunggu situasi menjadi kondusif dulu. Nanti prakteknya belakangan aja ya. Kemudian PNC, ini konektor ya. Konektor ini. Ini kalau Anda ingin tahu ya, kalau di rumah Anda punya TV, ya TV tabung ya jelasnya ya. Itu kalau pakai antena, ya, itu belakangnya ada kabel antena mbok cabut. Ya, bentuknya seperti kayak gini. PNC. Kemudian ada konektor T-PNC. Nah, ini biasanya kalau Anda mau menggunakan antena ya untuk lebih dari satu TV ya. Jadi bentuknya T di sini. Kemudian kabel PNC. Nah, kabel nanti kita bahas lebih lanjut, fiberoptik ya, mahal, bandwidth lebar, hampir tidak ada resistansi, tak bisa ditap. Nah, itu beberapa jenis kabel wireless, radio, dan inframerah. Yang saya tekankan di sini adalah tentang jaringan atau topologi jaringan tadi. Ya, ada topologi bus, kemudian ada topologi cincin, ada topologi star atau bintang, ada topologi pohon, ya, ada topologi mesh. Nah, itu yang saya tekankan untuk pertemuan kali ini. Ya. Oke, ada yang tanyakan enggak? Silakan. Tentang topologi tadi. Mbak Rofia, Mbak Arista, Mbak Nurul Tania, Reni, Irina, Tanya, Wahyu. Tidak ada? Ya, ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang bertanyakan. Pak, mau bertanya. Ya. Untuk yang topologi pohon itu, yang maksudnya loop terbuka itu gimana ya, Pak? Loop terbuka. Coba kita lihat lagi ya. Loop yang terbuka. Oke. Topologi Terbuka. pohon. Nah, ini ya? Ini ya? Ini ya? Hah? Iya. Iya. Ini ya. Media transmisi merupakan satu kabel yang bersambang, namun loop tidak tertutup. Loop itu adalah, kalau dalam bahasa pemrograman adalah pengulangan. Ya. Kalau di dalam jaringan adalah penambahan. Ya. Jadi tidak tertutup berapapun penambahan PC yang Anda butuhkan. Ya. Jadi loop di sini adalah penambahan. Karena di sini Anda menambah hub berapapun,
enggak masalah. Anda menambah klien di sini sama dengan topologi bintang tadi, ya. Satu bintang di sini mau nambah di mana? Tambah sini satu, enggak masalah. Nah, itu adalah loop tidak tertutup atau loop terbuka. Jadi penambahan PC atau komputer tidak tertutup. Beda dengan topologi tadi, bus atau cincin. Kalau mau menambah, ya, kalau ada penambahan bagaimana? Nah, kesulitan untuk menambah PC atau Tidak bisa, Pak. komputer. Iya. Begitu Mbak Tania. Jadi penambahan tidak terbatas atau tidak tertutup atau terbuka. Bagaimana Mbak Tania penjelasannya? Pak, Ya, Kak, sudah jelas. gue sekarang Pak, senang. Pak, topologi base sama topologi ring itu bisa pakai client server? Enggak. Oke ya. Client server. Ya. Kemarin kita bahas tentang cara kerjanya kan. Ada client, ada server, ya kan. Kalau topologi bahas tadi, lihat dulu ya. Nih. Nah, topologi bus untuk client server, ya. Nah, client server itu biasanya digunakan pada jaringan nih, star atau cincin. Tapi kalau Anda tanya bisa enggak, Pak? Bisa. Ya, bisa, tapi dengan catatan. Ya, dengan catatan, apa Pak catatannya? Penggunanya tidak lebih dari 10. Ya, 5, 6. Karena konsep client server di situ sudah menggunakan hub atau switch. Ya, seperti yang ada di topologi star ini. Ya. Kalau ini mau menambah, tidak masalah. Nah, tapi kalau di dalam ring atau cincin tadi, kalau mau dibuat topologi client server, bisa Pak, bisa. Tapi ketentuannya tidak lebih dari 10. 10 pun itu juga nggak bisa. 8 paling mentok ya. Karena kabelnya itu tadi, kalau Anda menggunakan kabel satu dipakai oleh banyak orang, ya biasanya akan cepat panas, down, cepat rusak. Nah, itu Mbak Rina Ardianti. Dari tadi kamu ngobrol terus. Coba sebelah kamu siapa itu? Kakak kamu ya? Enggak ada ya, Pak. Lainnya, ada yang tanya nggak? Silakan. Saya akhiri dulu ya. Saya tutup dulu ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.